Kayaknya saya nggak terlalu sini aja lah. Saya lebih suka lebih dekat, ya. Sebelum kita mulai, kita tunduk kepala sekali lagi. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan sekali lagi mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati agar kami dapat mengerti lebih lanjut lagi Tuhan tentang rencana keselamatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya Kau memberkati hamba-Mu secara khusus. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan. Sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Terima kasih banyak Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, tadi kita berakhir di mana? Ada yang masih ingat? Hah? Kita berakhir di mana tadi? Ilustrasi terakhir yang saya kasih. Hah? 2 tambah 2. Oke. Urutan yang salah akan menghasilkan apa? Hasil yang salah. Ya, jadi kalau urutan kita salah, ini akan membuat hasil kita pun akan salah. Oke, jadi kalau urutan kita salah, ini akan membuat hasil kita pun menjadi salah. Ya, jadi kita kembali ke buku Daniel. Jadi kenapa Tuhan buat buku Daniel jadi 2 bagian? Kenapa? Kenapa Tuhan menjadikan buku Daniel jadi 2 bagian? 1 sampai 6 itu isinya apa? Oke. 7 sampai 12 isinya apa? Nubatan. Kenapa dia harus buat seperti itu? Hah? Untuk mengetahui apa yang ada di depan, kita harus lihat apa yang ada di belakang, ya kan? Dan semua yang di belakang itu akan menjadi apa? Sebuah pelajaran yang harus kita pelajari, ya. Karena sejarah yang ada dalam Daniel 1 sampai Daniel 6 adalah nubuatan yang tertulis dalam sebuah kisah yang akan membantu kita untuk bisa menghadapi krisis akhir zaman. Saya mau bertanya sebelumnya, siapa yang percaya kita hidup di hari-hari terakhir? Siapa yang percaya? Seberapa akhirnya kita hidup? Hah? Kalau kalian punya kesempatan untuk belajar buku Daniel dan Wahyu lebih lanjut lagi, kalian akan lihat bahwa kita benar-benar di hari-hari terakhir. Saya katakan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 11, kita ada di ayat yang ke-44. Ya, 43 dan 44. Kita ada ayat di situ. Jadi, kalau kita belajar Daniel pasal 11 itu nggak akan mungkin kita pelajari karena nggak cukup waktu. Kita ada di ayat 44. Tetapi kabar-kabar dari timur dan utara akan membuat hatinya geram. Dan kemudian di ayat 45 dia akan bangkit dan dia akan mendirikan kemah kediamannya di antara laut dan gunung yang permai. Ini yang digambarin Yesus. Kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut nubuatan Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Jadi kita hidup di buku Daniel, kita bisa lihat kita hidup di 2 pasal terakhir yang Sister White katakan tentang komentar Daniel pasal yang ke-11 bahwa kita hidup mendekati daripada penutupan Daniel pasal 11. Dan segera sesudah itu kata dia, kesusahan yang dibicarakan di dalam Alkitab akan datang menghampiri kita, yaitu apa? Daniel pasal 12 ayat 1. Apa itu Daniel 12 ayat 1? Maka Mikael akan berdiri dan akan terjadi satu kesusahan besar yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Jadi saya cuma bisa katakan, karena saya nggak akan jangkau itu, kita hidup benar-benar di hari-hari terakhir, ya kan? Kita hidup benar-benar di hari-hari terakhir dan kita hidup benar-benar sangat-sangat dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita hampir pulang. Sekarang kita buka di dalam Daniel pasal yang pertama. Oke. Daniel pasal pertama ayat yang pertama, ada yang bisa bacakan?
Oke, Alkitab katakan pada tahun yang keberapa? Tahun yang ketiga pemerintahan siapa? Yoyakim, ya. Datang siapa? Datang Nebukadnezar ke Yerusalem lalu mengepung kota itu, ya. Pada zaman dulu mereka ketika mereka berperang mereka selalu kepung ini. Makanya di tahun 70 kalau kita baca kehancuran Yerusalem dalam Kemenangan Akhir pasal yang pertama, kita lihat bagaimana Yerusalem dikepung oleh tentara Roma pada waktu itu. Ya, tujuannya adalah kenapa? Kenapa mereka selalu ngepung? Tujuan utama mereka mengepung adalah untuk memutuskan jalur makanan. Oke, tujuan utama mereka kepung kota adalah untuk memutuskan jalur makanan. Kenapa? Karena di luar kota itu ada apa? Sumber makanan mereka. Jadi sumber makanan mereka itu ada di luar kota, dan ketika mereka kepung ini, maka mereka akan berhasil memutus jalur makanan. Ya. Jadi terus kemudian ini yang terjadi pada mereka. Terus kemudian Alkitab katakan kepada kita di ayat yang kedua, dan Tuhan menyerahkan siapa? Yoyakim, Raja Yehuda kepada siapa? Ke dalam tangannya, ya kan? Terus kemudian apa lagi yang dia serahkan? Apa yang dia serahkan berikutnya? Perkakas, ya kan? Kalau kita lihat baik-baik, di sini dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim. Ini satu kata yang nggak disukai sama orang Yahudi, ya. Ketika orang Yahudi melihat kitab ini, dia melihat bagaimana Tuhan menyerahkan atau Tuhan bahasa Inggrisnya memberikan, ya kan? Dan saya mengucap syukur sekali lagi oleh karena Tuhan Daniel membuat pekerjaan saya lebih mudah. Seharusnya ayat 2 ini menggambarkan apa yang dijelasin sama Daniel barusan kita pelajari. Jadi saya masih belum masuk ke aplikasinya, ya. Jadi ketika mereka dikepung, terus kemudian akhirnya yang terjadi adalah Tuhan menyerahkan siapa? Yoyakim, dan kemudian menyerahkan sebagian perkakas-perkakasnya, dan kemudian dibawa itu semua kemana? Semuanya kemana? Ke Sinear, dan kemudian dibawa ke perbendaharaan dewanya. Oke. Supaya kita mempersingkat waktu, kita langsung saja pada intinya. Ya. Pada waktu itu mereka ini dikepung, benar? Apa tadi fungsi tujuan pengepungan ini? Memutuskan jalur makanan. Ya kan? Ingat, apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, dan tidak ada satu yang baru di bawah matahari. Jadi ketika dia mengepung, oke, pertanyaan saya, siapa Yoyakim? Siapa? Ya, lebih tepatnya dia siapa? Dia raja, ya, secara jabatan, tapi lebih tepatnya dia siapa? Umat Tuhan atau bukan? Dia umat Tuhan, ya kan? Terus kemudian di satu sisi ada siapa? Siapa yang nyerang dia? Nebukadnezar, ya kan? Terus kemudian Nebukadnezar ini siapa? Musuh umat Tuhan. Oke? Perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada siapa? Yoyakim. Terus di sini ada siapa? Jadi Alkitab menggambarkan ini dengan sangat luar biasa kepada kita. Di pembukaan dikatakan bahwa di sini ada Yoyakim, terus kemudian di sini ada siapa? Nebukadnezar, ya kan? Terus kemudian Yoyakim ini menggambarkan apa? Siapa Yoyakim? Umat Tuhan, benar? Terus kemudian siapa Nebukadnezar? Siapa? Musuh umat Tuhan. Siapa musuh kita? Setan. Oke, jadi apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi, benar? Ya, jadi kalau begitu, kalau pada waktu itu secara literal Yoyakim dikepung oleh Nebukadnezar, oke, dan kemudian akhirnya ayat 2 katakan Tuhan akhirnya menyerahkan Yoyakim, artinya dengan kata lain bahwa apakah di akhir zaman ini akan terulang dalam hal spiritual? Apakah akan terulang dalam hal spiritual? Karena apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Jadi dengan kata lain, siapa Yoyakim tadi? Umat Tuhan. Nebukadnezar siapa? Musuh umat Tuhan. Jadi dengan kata lain, Alkitab sedang menggambarkan bahwa umat Tuhan
sementara diapain di ayat 1 tadi katanya? Dikepung oleh siapa? Oke, dengan kata lain siapa musuh umat Tuhan? Setan. Oke, kita langsung pakai bahasa itu. Jadi umat Tuhan akan diapain? Dikepung oleh siapa? Oleh setan dengan tujuan untuk ngapain? Memutuskan apa? Jalur makanan. Dan apa makanan kita? Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Arti dengan kata lain, umat Tuhan akan dikepung oleh setan dengan satu tujuan, dia jadi apa? Diputuskan apa? Jalur makanannya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Dan ketika seseorang lemah, dia tidak bisa makan, apa yang terjadi? Dia menyerah, benar? Menyerah enggak? Dia menyerah dan kemudian akhirnya dia menyerah. Seperti ini yang terjadi dengan mereka. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Alkitab dari sebuah cerita ini yang menggambarkan kehidupan kita, bahwa setan sementara sedang mengepung kita untuk memutuskan jalur. Teman-teman, mohon maaf, ada yang memiliki kendaraan plat B 1613 nggak? Oke. Saya ulangi sekali lagi. Ya, bahwa umat Tuhan ya akan dikepung oleh siapa? Oleh setan dengan tujuan untuk diapain? Untuk diputuskan jalur makanan. Nah, kalau gitu pertanyaan bagaimana caranya? Bagaimana cara dikepungnya? Ya. Kalau kita lihat baik-baik, apa yang dikepung? Apa yang dikepung? Apa yang dikepung kata Alkitab? Coba kita lihat Alkitabnya. Apa yang dikepung? Oke, ya apa itu Yerusalem? Apa Yerusalem? Hah? Waktu anak Salomo berbuat sesuatu, kerajaan Israel terbagi jadi berapa? Jadi 2. Ya kan? Yang di utara apa? Hah? Oke, yang di bawah apa? Oke, ibu kota, jadi 10 kerajaan di atas ya kan? Terus kemudian 2 kerajaan Yehuda dan Benjamin kalau saya nggak salah. Nah, jadi kemudian Yehuda, lebih tepatnya ibu kotanya apa? Yerusalem. Oke, jadi dengan kata lain, apa yang mau disampaikan oleh Alkitab? Kita lihat kembali ke sini. Bahwa setan atau Nebukadnezar, dia mengepung apa? Yerusalem. Oke, dia mengepung Yerusalem. Ya, ibu kota daripada negara Yehuda. Jadi kalau begitu, kita sekarang ke aplikasinya. Ya. Setan sementara mengepung umat-umat Tuhan, ya, untuk memutuskan jalur makanan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, bagaimana dia kepungnya? Benar gak? Tadi dikepungnya apa? Ibu kotanya, benar? Nah, kalau gitu ibu kota umat Tuhan apa? Secara pribadi. Hah? Pikiran. Benar gak? Jadi, setan sementara sedang mengepung pikiran kita. Apakah ini benar saat ini terjadi? Ya, bagaimana cara dia kepung? Dengan apa dia cara kepungnya? Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, fungsi tembok ini untuk ngapain? Melindungi. Benar? Fungsi tembok ini adalah untuk melindungi. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan kepada kita bahwa kalau engkau setia pada perkara kecil, maka engkau akan setia pada perkara besar. Jadi yang terjadi, kenapa Tuhan buat kepala kita ini, tengkorak kepala kita ini sangat kuat di sininya? Untuk lindungin inian kita, frontal lobe kita, benar nggak? Ini yang membedakan kita dengan binatang, ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Setan berusaha untuk ini. Kalau kita lihat baik-baik, ya, kadang-kadang Alkitab gunakan heart, kadang-kadang Alkitab gunakan mind. Jadi itu untuk menggambarkan ini sebenarnya, karena Tuhan berhubungan dengan ini kita. Jadi yang terjadi adalah umat-umat Tuhan sementara dikepung ininya. Tapi ini nggak akan bisa dikepung kalau kita tidak izinkan. Bagaimana cara kita izinkan? Ya, ini Tuhan desain sangat begitu baik, tetapi ada lubang-lubang kecil di sekeliling muka kita. Benar nggak? Apa itu lubang kecil? Mata, telinga, mulut. Jadi setan bisa masuk mengepung kita melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita makan.
Itulah kenapa gereja kita sangat ketat dalam hal ini. Itulah sebabnya Last Day Event katakan dengan sangat jelas kepada kita bahwa nggak ada orang Kristen satupun yang mau mati di bioskop pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Udah pasti dia dihitung sudah pasti dia dihitung kedapatan ringan. Jadi apa yang kita lihat itu akan membentuk karakter kita seperti apa. Apa yang kita dengar ini akan membentuk karakter kita seperti apa. Dan apa yang kita makan ini akan menentukan karakter kita seperti apa. Ya kan? Jadi dan ketika kita dikepung seperti ini, akhirnya yang terjadi apa? Hal-hal rohani tidaklah menjadi hal yang terpenting. Ini terjadi saat ini, saudara. Mana orang lebih suka? Nonton bola 1,5 jam atau baca Alkitab 1,5 jam? Nonton bola, benar? Mana orang lebih suka? Nonton film Korea 1 jam atau baca Alkitab 1 jam? Film Korea, benar nggak? Mana orang lebih suka? Pergi ke mall untuk makan dan hang out teman-temannya atau dia baca Alkitab? Tanpa sadar kita sedang dikepung. Ini yang terjadi, saudara. Tanpa sadar kita sedang dikepung. Dan akhirnya ketika kita terus mengizinkan hal ini terjadi, ayat 2 katakan dan Tuhan menyerahkan. Ini yang tadi saya bilang. Daniel Gomez membantu saya untuk nggak usah terangin lebih lanjut lagi. Ya, jadi Alkitab katakan di ayat 2, maka Tuhan menyerahkan siapa? Yoyakim. Siapa Yoyakim tadi? Umat. Ketika kita terus melakukan hal ini, hal berikutnya yang akan Tuhan berikan adalah Tuhan serahin seperti tadi cerita di atas. Tuhan akan lepaskan, biarin aja. Tinggalin dia sendiri. Karena kita nggak mau terus berubah. Jadi seperti saya bilang, ya, kalau order kita salah atau kalau urutan kita salah, hasil kita akan lain dari yang Tuhan inginkan. Jadi hal pertama yang akan setan lakukan terhadap kita adalah dia berusaha untuk mengepung kita. Tapi secara khusus siapa yang mau dikepung? Perhatikan baik-baik. Ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya itu, untuk membawa siapa? Beberapa orang Israel. Secara khusus siapa yang dibawa tadi? Orang? Oke. Ini general, benar nggak? Orang Israel. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita lebih lanjut lagi. Yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Oke. Jadi siapa? Keturunan? Kalau Israel bisa siapa aja, benar? Ya bisa dia budak, bisa apa, seperti itu. Tapi Alkitab memberikan sebuah spesifikasi bahwa yang diangkut secara khusus siapa? Keturunan raja dan kaum bangsawan. Tapi lebih khusus lagi, ayat berikutnya katakan apa? Yakni orang-orang muda. Jadi dengan kata lain, yang akan setan lakukan di sekarang ini adalah dia incar siapa? Dia incar ini. Dia incar ini. Siapa? Orang-orang muda. Itulah sebabnya dia incar ini dengan sangat-sangat. Kenapa? Kenapa harus orang muda? Bukan artinya orang tua nggak penting, ya, saya nggak bilang seperti itu. Alkitab katakan bahwa orang tua rambut putih itu adalah mahkota yang didapat di dalam jalan kebenaran. Artinya kenapa orang muda secara khusus berbicara tentang akhir zaman? Kenapa harus orang muda? Coba kita buka Mazmur 127. Sudah? Ayat 3. Anda bisa bacakan? Sungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu. Oke, sesungguhnya anak lelaki apa katanya? Milik pusaka dari siapa? Jadi Tuhan, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya lebih baik. Terus kemudian ayat berikutnya. Oke, Alkitab katakan seperti anak-anak panah di mana? Tangan pahlawan, demikian apa katanya? Anak-anak pada masa muda, ya kan? Alkitab katakan, kenapa setan harus mengincar orang muda?
Alkitab menggambarkan orang muda sebagai apa? Sebagai anak panah, ya kan? Siapa pemegang panah? Mazmur 64 ayat 8 coba. Anda bisa bacakan? Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Oke, siapa yang pegang panah? Allah. Jadi dengan kata lain seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Siapa? Siapa yang pegang panah tadi? Allah. Dengan kata lain seperti anak panah di tangan Tuhan, demikian siapa? Orang-orang muda. Artinya dengan kata lain, saya mau tanya, seandainya di sini saya pegang busur, terus kemudian saya hanya rentangin busur seperti ini, takut nggak kalian? Tapi kalau saya ambil busur ini dengan anak panahnya, takut nggak kalian? Takut kan? Jadi yang membuat takut itu apa? Anak panah. Dan anak panah digambarkan sebagai siapa? Orang muda. Itulah sebabnya kenapa setan berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang muda saat ini, adalah karena dia tahu ini senjatanya Tuhan. Karena dia tahu ini adalah senjatanya Tuhan, oleh sebab itu dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang muda. Dan semua yang terjadi di atas dunia ini disuguhkan untuk siapa? Orang muda, benar gak? Kalau kalian pergi keluar, kalian akan menemukan semuanya untuk orang muda. Gak mungkin kalian lihat nenek-nenek 83 tahun pergi ke diskotik, benar gak? Ya kan? Gak mungkin itu terjadi. Benar atau enggak? Gak mungkin kakek-kakek umur 78 tahun main biliar di luar sana. Ya kan? Jadi semua yang terjadi di atas dunia ini, semua yang setan suguhkan dikhususkan untuk siapa? Orang-orang muda. Jadi pikirkan ini baik-baik, sahabat-sahabatku. Setan sementara berusaha untuk mengepung kita. Dia berusaha untuk membuat kita terputus dari jalur makanan kita, itu apa? Firman Tuhan. Dengan semua entertainment yang diberikan dunia ini, untuk memuaskan mata kita, untuk memuaskan telinga kita, untuk memuaskan mulut kita, itu semua diberikan untuk satu hal, yaitu dia putuskan makanan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ini yang terjadi. Pertanyaan saya, kalian masih lihat ini sebagai cerita anak-anak dalam apa? Sebelum khotbah? Enggak kan? Tuhan kasih semua mutiara di dalam ini. Artinya ini sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Ini sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Dan berikutnya apa yang dia lakukan? Coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan di ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan apa? Tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi yang berikutnya yang terjadi adalah setan atau Nebukadnezar berusaha untuk ngapain? Ngapain? Apa yang diubah? Oke. Kenapa? Tulisan dan bahasa. Apa ini tulisannya? Oke, dijamin tidak luntur. Saya mau kasih tahu kenapa harus tulisan dan bahasa. Jadi ada seseorang sementara dia pergi, terus kemudian dia beli kain dengan tulisan ini. Ya, dia beli di Arab dengan tulisan ini. Waktu dia baca, terus kemudian dia pulang, dia cuci kain ini, terus kemudian ternyata luntur. Terus dia kembali lagi ke orangnya. Dia bilang, Pak, ini di tulisan ini dibilang dijamin tidak luntur. Terus kemudian orang Arab ini bilang, kamu ini orang Indonesia. Kamu baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami ini baca dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin. Kalian bisa lihat perbedaan bahasa? Bisa lihat nggak? Bisa lihat perbedaan bahasa? Apa yang membedakan? Cara berpikir. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita adalah Nebukadnezar ya berusaha untuk membuat orang-orang muda ini untuk belajar apa? Tulisan dan bahasa orang Kasdim. Atau dengan kata lain, apa yang mau dia ubah? Cara berpikir. Itulah tidak heran saudara. Zaman sekarang kita menemukan banyak orang-orang yang mengaku umat Tuhan, tidak melihat lagi esensi sebagai umat Tuhan. Nggak begitu beda dengan dunia ini. Ini yang terjadi.
Kenapa? Karena pola berpikir kita sudah berubah. Pola berpikir kita sementara mengikuti pola berpikir dunia. Itulah sebabnya Roma pasal 12 ayat yang kedua bilang apa? Tapi ubahlah apa? Mind, kata dia. Cara berpikir kita. Yang diubah itu cara berpikir kita. Kenapa? Karena dia tahu cara berpikir kita sementara cara berpikir dunia. Ini yang terjadi. Kita sementara berpikir seperti orang dunia berpikir. Kita hidup di atas dunia ini dengan sebuah tujuan Tuhan berikan kita. Bukanlah sebuah kebetulan kita lalu anak Advent, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang mau mati bagi kita dan kemudian dia akan datang kembali. Ini tujuan kita. Tetapi kita hidup di atas dunia ini, kita mengejar apa yang dunia kejar. Ini yang kita lakukan saat ini. Apakah kita menyadari bahwa kita sementara berubah secara pikiran? Apakah kita menyadari apa tujuan kita hidup di atas dunia ini? Saya mau bertanya, mana lebih penting bagi kalian? Bagaimana atau mengapa? Mana lebih penting? Bagaimana atau mengapa? Yang mengapa, boleh saya lihat tangannya? Oke, yang bagaimana? Kenapa bagaimana lebih penting? Bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Kalau mengapa? Oke, perhatikan. Bagaimana kalian jadi orang Advent? Mengapa kalian jadi orang Advent? Ketika kita tahu mengapa kita jadi orang Advent, kehidupan kita akan tahu bagaimana kita hidup. Banyak orang tahu bagaimana ya hidup seperti orang Advent, tapi dia nggak tahu kenapa. Benar nggak? Sebagai contoh, bagaimana kalian bisa datang ke sini? Kalian bisa sebutin. Tapi kenapa kalian datang ke sini, belum tentu kalian bisa sebutin. Benar nggak? Tapi ketika kalian datang ke sini, tahu kenapa kalian datang, kalian akan tahu setelah pulang bagaimana kita hidup setelah ini. Itulah kenapa penting untuk mengetahui kenapa. Itulah sebabnya kenapa banyak orang-orang muda saat ini, kalau saya perhatikan, saya sempat sedih waktu itu di dalam gereja saya, ketika saya berbicara firman Tuhan. Terus kemudian salah seorang pemuda katakan demikian, Bang Daryl ini firman Tuhan terus yang diomongin. Saya bilang, kenapa orang ini ngomong seperti itu? Karena bagi saya sangat asing, kenapa? Karena saya dari luar gitu loh. Bagi saya ini sangat asing saya dengar kata-kata seperti itu dari umat Tuhan. Ya kan? Jadi kenapa? Karena pikiran kita berubah. Saya katakan sekali lagi. Pikiran kita berubah seperti cara dunia berpikir. Bahwa kita hidup harus sukses. Benar gak? Bukan kita hidup untuk apa kita hidup di atas dunia ini. Untuk memberikan sebuah pekabaran kepada dunia. Itu tujuan kita. Makanya nanti kita akan lihat di akhir, saya akan usahakan di akhir apa inti dari pekabaran ini. Kita lanjut. Ayat yang berikutnya. Ayat 6, ada yang bisa bacakan? Oke. Saya 7 dikatakan, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Beltsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Ya kan? Terus kemudian ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Di ayat 7 kita lihat satu hal, bahwa Daniel dan kawan-kawannya diubah apa? Oke, tadi apa? Cara berpikir. Terus kemudian sekarang apa yang diubah? Nama. Apa ini nama? Bagi orang Yahudi, nama itu sangat penting. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi ketika dia memberikan nama bagi anaknya, itu menggambarkan harapan dia. Ya. Itu menggambarkan harapan dia sendiri ketika dia memberikan nama bagi anaknya, ya kan? Secara khusus saya kasih tahu. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Nama anak saya Nehemia Raelire. Saya nggak sembarangan kasih nama ini. Saya kasih nama Nehemia Raelire yang artinya adalah Tuhan menyediakan penghibur bagi saya. Itu Rael itu Rasita dan Daryl. Jadi saya kasih nama ini bagi anak saya
untuk mengingatkan saya bahwa Tuhan penghibur saya. Ketika orang Yahudi kasih nama anaknya, itu mau menggambarkan bahwa seperti ini Tuhan. Ketika dia diganti nama, ya, ketika namanya diganti artinya apa? Setan sementara berusaha untuk mengganti hubungan dia dengan Tuhannya dengan yang lain. Dan kita tahu ini nama-nama dewa-dewa Babylon. Dan sementara setan sedang lakukan hal yang sama sekarang. Dia berusaha untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan diganti dengan hal yang lain. Benar nggak? Ketika kita bangun, hal pertama yang kita lihat adalah handphone. Benar? Terus kemudian kita cek. Benar nggak? Ini yang terjadi, saudara. Sementara kita sedang diubah. Sementara diganti. Ya, kita diganti. Dan kemudian Alkitab katakan kepada kita, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan, ya, raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika itu, ya, jadi yang kedua apa yang diubah? Tadi hubungan dia dengan Tuhan. Benar nggak? Ini yang terjadi. Cara berpikir kita sementara diubah oleh setan saat ini. Dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan diubah. Entah dengan handphone, entah dengan televisi, entah dengan pacar kita, entah dengan yang lain. Ya, yang menggambarkan dewa-dewa asing ini. Ini yang sementara dilakukan. Dan yang berikutnya, kepada orang-orang muda ini diberikan apa? Diberikan makanan, anggur, ya, terus kemudian makanan dari siapa? Dari raja. Tetapi Alkitab katakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kenapa? Di awal pasal Daniel harus ada isu ini, makanan. Kenapa harus ada isu makanan di dalam Daniel pasal pertama? Dan kata kunci Daniel pasal pertama adalah ayat yang ke-8. Maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kenapa harus ada makanan di sini? Kita tahu bahwa manusia jatuh karena makanan. Dan Yesus katakan untuk apa yang terjadi di masa depan, dia bilang sebagaimana pada zaman Nuh manusia makan, minum, kawin dan mengawinkan. Isu di akhir zaman adalah makanan. Dan kemudian Wahyu pasal 13 katakan barang siapa yang tidak punya tanda binatang maka dia nggak bisa menjual ataupun membeli. Ada gitu orang nggak bisa beli iPhone dan dia jual imannya? Ada nggak? Atau dia nggak bisa beli komputer dan kemudian dia jual imannya? Apa yang akan membuat orang menjual imannya? Ketika dia tidak bisa makan. Isu di depan, di awal, isu di tengah, dan isu di akhir adalah makanan. Ini isu yang Alkitab gambarkan kepada kita. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya kan? Untuk tidak menajiskan dirinya. Pertanyaan saya, apakah Daniel sudah berketetapan sebelumnya atau pada peristiwa ini? Sebelumnya. Ya kan, kalau kita baca baik-baik sejarah daripada orang suci ini, kita akan tahu bahwa ketika dia diangkut ke Babel, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya kan? Dan kemudian Alkitab katakan Daniel berketetapan. Dan ketika dia berketetapan, hal berikut yang Tuhan lakukan apa? Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Apa yang mau disampaikan Alkitab? Ketika kita berketetapan dalam hal makanan ini, hal berikutnya adalah Tuhan kasih apa? Kasih karunia untuk kita sanggup melakukannya. Jadi yang berikutnya adalah apa? Makanan. Dan ini isu yang paling penting. Kenapa? Karena seperti ini. Ini cara berpikir kita, ini kerohanian kita, dan ini physically kita. Benar kan? Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, rohani, jiwa, pikiran, dan tubuh. Inilah holistik yang sebenarnya. Ketika kita sebagai satu umat, kita nggak cuma tahu firman Tuhan,
tapi kita nggak benar secara physically kita atau makanan kita. Ini nggak cukup. Makanya Tuhan kasih holistic pekabaran. Makanya temanya adalah health and spiritual reformation. Jadi 3 ini berhubungan satu sama lain, nggak bisa dipisahkan. 3 ini nggak bisa dipisahkan. Satu hilang akan berdampak terhadap yang lain, ya kan? Physically kita rusak, ini akan berhubungan dengan cara kita berpikir, benar nggak? Sebagai contoh lah, kalau kita pilek aja, bisa kita berpikir benar? Kadang-kadang kalau udah pileknya terlalu terlalu deras gitu, bukan deras ya, terlalu bahasanya gimana ya, terlalu berat, kita sulit untuk berpikir, benar nggak? Jadi ini baru masalah pilek, ya kan? Itulah sebabnya kenapa Tuhan harus kasih ini makanan, ya kan? Terus kemudian kerohanian dan kemudian cara berpikir. Ini true education yang benar. Yaitu 3 hal ini nggak bisa dipisahkan dan ini satu paket. Kalau orang sehat secara fisik, terus kemudian dia sehat secara rohani, tapi dia cara berpikir yang ngaco, ini disebut sakit apa? Sakit jiwa. Jiwanya benar, ya kan? Hubungannya kepada Tuhan benar, tapi fisiklinya sakit, disebutnya apa? Sakit fisik, benar? Fisiknya benar, cara berpikirnya benar, tapi hubungan dia dengan Tuhan, dia sering melanggar perintah Tuhan, disebut sakit apa? Rohani. Jadi semua ini punya penyakit di dalamnya, benar nggak? Dan ketiga hal ini harus dimiliki oleh umat Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya kenapa kita punya yang namanya pekabaran reformasi kesehatan. Kenapa? Harus ada pekabaran reformasi kesehatan. Saya kasih tahu, kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kita lihat dulu keadaan manusia. Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-27. Alkitab katakan kepada kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambarnya, ya kan? Dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi pertama kali ketika manusia diciptakan di atas dunia ini, dia menurut gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Terus kemudian sesuatu terjadi dalam Kejadian pasal 3, benar nggak? Yaitu apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Kejadian pasal 4, 2 bersaudara ini kemudian bertengkar dan akhirnya Kain membunuh Habel. Terus kemudian akhirnya yang terjadi adalah Kejadian pasal 5. Sesuatu diungkapkan di sini dalam Kejadian pasal 5 setelah jatuh ke dalam dosa. Coba kita lihat Kejadian pasal 5. Di ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan siapa? Seorang laki-laki. Ya. Menurut apa? Rupa dan gambarnya. Kejadian 5 setelah kejadian berapa? 3. Benar nggak? Atau dengan katanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, dalam Kejadian pasal 1, manusia diciptakan menurut siapa? Menurut rupa dan gambar Allah ya, atau Tuhan. Terus kemudian Kejadian pasal 2 ayat 3, manusia apa? Jatuh dalam dosa. Terus kemudian Alkitab memberikan indikasi kepada kita di dalam Kejadian pasal 5, ketika Adam memperanakan anaknya yang berikutnya pengganti Habel, Alkitab katakan apa? Dia memperanakan ini menurut apa? Rupa dan gambarnya yang sebelum berdosa atau sesudah berdosa? Sesudah berdosa. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan pernah lihat kerajaan Allah. Artinya ada yang salah dengan kelahiran kita yang pertama. Kenapa? Karena Adam membawa dosa ini, ya kan? Ini yang disebut hukum hereditas. Ini yang disebut hukum hereditas atau apa sih? Bukan dosa, tapi dia bukan dosa yang diwariskan, apa sih? Pokoknya satu hukum yang dibawa oleh manusia, ya. Manusia berdosa kemudian diturunkan ke keturunannya. Ini hukum hereditas sebagai contoh. Abraham ketika dia mau masuk Mesir, terus kemudian dia lihat orang Mesir ini, terus kemudian dia bilang sama istrinya apa? Jangan bilang ya sama mereka bahwa saya adalah
suamimu, nanti dia bunuh saya. Bilang saja kamu adalah saudara saya. Dia bohong nggak? Dia bohong. Terus kemudian Abraham, dia punya siapa? Anak. Siapa anaknya? Ishak. Dan Ishak melakukan hal yang sama. Abraham melakukan 2 kali. Sama waktu itu di Mesir, terus kemudian sama Abimelek. Terus kalau kita lihat lagi Alkitab, Ishak lakuin hal yang sama. Sama seperti bapaknya. Yaitu Abimelek juga. Tapi Abimelek ini seperti Firaun ya, jabatan. Bukan orang yang sama. Jadi Ishak lakukan hal yang sama kepada Abimelek, benar? Kalian bisa lihat, Abraham, dia bohong, benar? Terus kemudian ditiru sama siapa? Sama Ishak anaknya. Terus kemudian Ishak punya berapa anak? Punya 2 anak, itu siapa? Yakub dan Esau. Dan kemudian apa yang terjadi kata Alkitab? Yakub tipu siapa? Tipu bapaknya, benar? Terus kemudian Yakub punya anak berapa? 13. Ya kan? Termasuk Dina. Terus kemudian Alkitab katakan kepada kita bahwa 10 anaknya nipu siapa? Bapaknya. Ini hukum hereditas. Dari sini terus berlanjut ke keturunan berikutnya. Itulah yang Alkitab bilang, maka Tuhan akan membalas pada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Ini yang harus dipotong dari setiap keturunan. Hukum ini, itulah sebabnya Sister White katakan kita harus tahu Kita harus tahu karakter dari orang tua kita. Supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama yang dimiliki oleh orang tua kita. Kalau nggak, ini akan terus berlanjut ke keturunan berikutnya yang akan kita terus lahirkan. Seperti itu. Dan terus berlanjut dan terus berlanjut dan terus berlanjut. Seperti Abraham, Ishak, ya kan, terus kemudian Yakub, terus kemudian anak-anak yang berikutnya dan seterusnya. Ini yang terjadi. Jadi manusia ini mengalami sebuah hukum, yaitu hukum hereditas. Jadi dia dari posisi ini, ya, ketika dia diciptakan, dia turun meluncur begitu jauh. Benar nggak? Ketika dia berdosa. Dan tugas Tuhan harus mengembalikan dia ke posisi semula. Benar atau enggak? Kalau enggak, orang ini nggak akan bisa dibawa ke surga. Bagaimana caranya? Ini ciptaan yang sudah hancur, benar nggak? Kita ini ciptaan yang sudah hancur, benar? Agar kita bisa kembali ke posisi semula, kita harus diapain? Dibentuk ulang. Itulah sebabnya namanya apa? Reform. Makanya kita punya health reform. Artinya apa? Reform, dibentuk ulang. Ini reform yang kita miliki di gereja. Ini bukan kata Sister White, saya katakan. Ini cara Tuhan untuk membentuk ulang kembali kita ke awal. Kalau enggak, kenapa kalau enggak bisa dibentuk ulang? Kenapa? Satu hal yang saya suka dari Step to Christ katanya begini. Bukanlah sewenang-wenang Tuhan mengusir orang berdosa dari surga. Ada yang pernah baca kata kalimat ini? Bukan sewenang-wenang Tuhan untuk mengusir orang berdosa dari surga. Tapi kalau orang berdosa ini diizinkan masuk ke surga, maka orang berdosa ini akan minta keluar dari surga. Kenapa? Nggak cocok. Benar nggak? Seperti saya nggak pernah cocok untuk dengar musik dangdut dulu. Jadi kalau teman-teman saya dengar musik dangdut, saya akan pergi. Waktu saya masih suka musik rock. Seperti itu. Ini yang terjadi, saudara. Ketika kita masuk ke surga, ya, ketika kita masuk surga, terus kemudian kita nggak cocok dengan kehidupan ini, kehidupan di surga, kita nggak akan pernah bisa. Itulah sebabnya dunia ini, itulah sebabnya Ron Nubuat menggambarkan ini dengan sebutan sebagai close probation. Indonesia kita kurang tepat, penutupan pintu kasihan katanya, benar nggak? Tapi lebih tepatnya apa close probation? Penutupan masa percobaan. Jadi di dunia ini kita dicobai. Ketika kita mau masuk sebuah perusahaan, harus ada apa? Tes, benar nggak? Apakah ini cocok dengan perusahaan ini? Sama seperti kita di atas dunia ini. Ini adalah percobaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita cocok dengan surga. Itulah tidak heran Daniel pasal 1 gambarin ini sama kita. Dia gambarin tentang makanan. Ketika kita berketetapan untuk tidak makan makanan yang tidak sesuai yang Tuhan minta, saya katakan sekali lagi, health message ini atau pekabaran tentang makanan kesehatan ini,
kenapa Tuhan harus berikan di zaman kita? Ya, kenapa harus Tuhan berikan di zaman kita? Kenapa? Kenapa Tuhan harus berikan di zaman kita? Ada yang tahu kenapa? Kenapa harus makanan ada di zaman kita? Kenapa kita nggak boleh makan daging? Kenapa kita nggak boleh makan makanan yang bernyawa? Kenapa? Sementara Yesus katanya dia makan ikan. Benar nggak? Sementara Yesus katanya bagian orang ikan. Itu bukan pekabaran di zaman itu, saya katakan. Setiap masa ada present truth-nya, kebenaran masa kininya. Bahwa itu yang harus dijalankan oleh umat Tuhan. Dan kalau kita buka, coba kita buka di dalam Imamat pasal 16 dari ayat 30. Ini bisa bacakan? Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk melahirkan kamu akan dilahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Oke, sebelumnya itu judul perikopnya apa? Hari Raya Pendamaian. Saya yakin dan percaya kebanyakan orang Advent sudah tahu Hari Raya Pendamaian, benar nggak? Kapan itu Hari Raya Pendamaian? Saya nggak bisa sampaikan di sini. Itu terjadi tahun 1844. Saya akan katakan kenapa kita punya pekabaran ini, ya, dari Alkitab. Tahun 1844 ini dimulainya penghakiman dan digambarkan dalam Imamat pasal 16 tentang penghakiman itu. Dikatakan tadi di ayat 30, ya, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ayat 31. Hari itu harus menjadi apa? Harus menjadi apa? Sabat. Ya, saya akan bicarakan ini besok. Karena cuma besok tinggal. Besok. Apa makna sabat bagi? Kenapa tes terakhir harus sabat? Kenapa tes terakhir harus sabat? Apa hubungan sabat ini? Karena sabat ini berhubungan dengan pembenaran oleh iman. Ketika kita nggak paham benar sabat, makna sabat ini, kita akan menganggap sabat seperti hari biasa. Ya cuma sebuah hal yang, saya datang aja sabat lah karena Tuhan suruh. Tapi kalau kita mengerti benar-benar makna sabat, kita akan tahu ini pembenaran oleh iman. Saya akan bawakan itu besok. Jadi yang harus terjadi di masa penghakiman, Alkitab katakan kepada kita, itu harus menjadi hari apa? Hari apa katanya? Harus menjadi Sabat yang pertama. Hari perhentian penuh bagi kamu dan kamu harus ngapain? Merendahkan diri. Jadi Alkitab bilang itu harus jadi Sabat. Terus kemudian bukan hanya Sabat, tapi itu harus jadi hari perhentian penuh. Dan bukan hari perhentian penuh saja, tapi itu ada hari merendahkan diri. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana cara merendahkan dirinya katanya. Dengan cara berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab katakan pada hari pendamaian, ya, Sabat, terus kemudian hari perhentian penuh, terus kemudian merendahkan diri dengan berpuasa, itu adalah suatu ketetapan yang harus dilakukan selama-lamanya. Pertanyaan saya, tahun berapa sekarang? 2017. Dari tahun 1844 sampai ke tahun 2017, berapa tahun ini? Berapa tahun? 100 berapa? 100 lebih lah. Oke, 100 tahun lebih, benar? Pertanyaan saya. Ada orang gitu yang bisa berpuasa 100 tahun lebih? Ada nggak orang bisa berpuasa selama 100 tahun lebih? Nah, kalau ini dibilang hari pendamaian, ingat ya, Alkitab katakan bahwa semua sistem Yahudi ini menggambarkan apa yang terjadi di surga, benar nggak? Ini menggambarkan, artinya ini adalah sebuah model yang akan terjadi di berikutnya. Artinya apa yang terjadi di sini harus ada penggenapan di akhir zaman, benar nggak? Seperti itu, ya kan? Jadi kalau orang Yahudi disuruh berpuasa pada hari ini,
Terus kemudian kita tahu bahwa kita hidup di masa penghakiman sejak 1844 dan bahwa kita disuruh untuk berpuasa. Apakah ada orang yang kuat berpuasa selama ratusan tahun? Tidak ada, benar? Tidak ada. Nah, kalau begitu apakah Tuhan tidak memberikan kita satu hal yang menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah cara berpuasa? Tuhan kasih sama kita. Kalau kita lihat baik-baik, ya. Kalau kita lihat baik-baik, ketika orang Israel keluar dari Mesir, terus kemudian mereka menuju Kanaan, ini menggambarkan keluaran kita menuju Kanaan surgawi. Benar nggak? Perhatikan baik-baik bagaimana cara orang ini merendahkan hati. Tadi dengan berpuasa ya. Sekarang kita bandingkan dengan Alkitab. Kita buka di dalam Ulangan pasal 8. Oke, Ulangan pasal 8 ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun ini dengan maksud ngapain? Merendahkan hatimu. Perhatiin. Jadi dalam perjalanan mereka di padang gurun, tujuan Tuhan lakukan ini untuk ngapain katanya? Merendahkan hati siapa? Israel. Kita jangan baca dulu. Alkitab katakan pada hari pendamaian atau hari penghakiman harus ngapain katanya? Merendahkan ya. Terus kemudian dengan cara berpuasa. Tapi kita nggak mungkin lakukan puasa ini, benar nggak? Kita nggak mungkin lakukan puasa ini selama ratusan tahun. Tapi apakah Tuhan tidak memberitahu kepada kita caranya? Alkitab gambaran kepada kita, waktu mereka di padang gurun, itu adalah cara Tuhan untuk merendahkan hati mereka. Benar nggak? Terus kemudian bagaimana caranya? Kita lihat. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi cara Tuhan merendahkan hati orang Israel dengan cara bagaimana kata Alkitab? Kasih mana. Dan mana ini Alkitab katakan, kata Sister Watt, sebagai makanan apa? Makanan surga. Waktu dunia ini diciptakan, makanan kita apa? Oke. Itulah sebabnya ya, kalau kita perhatikan baik-baik. Jadi bagaimana caranya? Karena Alkitab katakan bahwa sejak hari penghakiman tahun 1844 kita harus berpuasa. Dan itu nggak bisa dilakukan, benar nggak? Nggak mungkin ada orang yang ratusan tahun berpuasa. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, cara kita bisa merendahkan diri di masa itu adalah dengan cara Tuhan tadi kasih makan mana. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita di pergerakan ini sebuah health reform. Ini thoughts dari Alkitab, bukan dari Roh Nubuat. Roh Nubuat kasih tahu kepada kita secara jelas. Itulah sebabnya makanan yang harus kita makan, kenapa kita harus tinggalkan makanan daging, itu bukan dari Sister White, saya katakan. Ini dari Alkitab. Karena kita hidup di hari pendamaian. Untuk merendahkan hati kita. Kenapa kita memilih untuk gak makan daging? Karena kita gak mau direndahin. Itu sesimpelnya. Benar gak? Itu sesimpel kita. Ya kenapa? Gak masalah kok. Seperti itu. Jadi makanan ini Tuhan berikan sebagai sarana, saya katakan. Pertanyaan saya, kalian kesini pakai sarana gak? Pakai sarana, benar? Entah itu motor, entah itu mobil, entah itu Gojek atau apapun. Itu sarana yang akan membantu kalian untuk tiba di sini, benar? Nah, sama seperti ini. Makanan ini adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu kita bisa sampai sana. Jadi makanan memang gak menyelamatkan kita, saya katakan. Tapi makanan adalah sarana
di mana kita bisa diselamatkan. Ini yang terjadi saudara. Itulah kenapa isunya seperti ini. Sekali lagi saya tanya, apakah ini cerita anak-anak? Bukan. Ini cerita yang harus kita hidupkan. Sekali lagi tadi saya katakan sebelum kita berakhir di kelas ini tadi. Kalau kita salah urutannya, benar nggak? Hasilnya apa? Salah. Perhatiin, Daniel pasal 1, isunya adalah apa? Makanan. Terus kemudian, saya nggak punya waktu untuk jelasin ini lebih lanjut. Ketika dia berhasil melewati isu makanan ini, perhatiin baik-baik apa yang Alkitab katakan. Sebelum kita lebih lanjut lagi. Daniel pasal 1. Sudah? Daniel pasal, malah lebih nggak kelihatan. Daniel pasal 1. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke ayat 12. Dia katakan, adakanlah percobaan kepada hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diapain? Diminum. Dan seterusnya kita lihat ya struktur daripada ini, air untuk dimakan, sayur untuk dimakan dan air untuk diminum, dan seterusnya perhatikan baik-baik kepada ya di ayat yang ke-16. Kemudian penjenengan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Terus kemudian perhatian ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan apa? Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai apa? Pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Perhatikan, hasil daripada dia lakukan makanan ini, berketetapan dengan makanan ini, Tuhan kasih apa? Kata Alkitab, Tuhan kasih apa? Kasih apa? Pengetahuan tentang penglihatan dan mimpi. Kenapa Tuhan kasih pengetahuan tentang penglihatan dan mimpi? Karena Daniel pasal 2 ada mimpi. Kalau stepnya dia nggak benar di satu, dia nggak akan dapat ini. Benar nggak? Ini yang kenapa saya harus gambarin itu. Kalau langkah kita salah, ujung akhir kehidupan kita kan salah. Ketika dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan ini, ya, dengan makanan, dan kemudian dia dikasih makanan vegetarian, terus kemudian akibat daripada ketetapan ini Tuhan kasih apa? Penglihatan dan mimpi. Karena dia tahu di dalam Daniel pasal 2 ada penglihatan dan ada mimpi. Nah terus kemudian apa yang terjadi? Saya skip begitu cepat saja. Terus kemudian apa yang terjadi ketika dia tahu mimpi ini, terus kemudian dia ditunjukkan mimpinya. Kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, kaki dari besi, dan sebagian jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Ketika dia tahu semua nubuatan ini, Daniel pasal 3 katakan kepada kita bahwa Nebukadnezar buat apa? Patung yang seluruhnya dari emas. Dan Daniel tahu emas lambangin apa? Babylon. Dan dia tahu bahwa emas cuma di kepala, bukan di seluruhnya. Ketika dia tahu itu, dia adakan persiapan sahabat-sahabatnya Daniel. Benar nggak? Sahabat-sahabat Daniel mengadakan persiapan. Ketika dia lihat ini, patung ini, dan kemudian berdasarkan nubuatan dalam Daniel pasal 2, patung ini melambangin Babylon. Ketika dia lihat ini sementara patung terbentuk, ya, terus kemudian dia lihat sebelum jadi, karena patung itu nggak terbentuk dalam satu hari. Benar nggak? Ketika dia lihat ini, dia lakukan persiapan. Sama seperti kita sekarang. Kita lakukan step pertama dengan makanan, terus kemudian kita lihat, terus kemudian kita lihat dunia ini, patung binatang ini sementara sedang terbentuk. Ketika kita tahu ini, hal berikutnya yang akan kita lakukan, persiapan. Dan Alkitab katakan kepada kita di dalam Daniel pasal 3 bahwa hanya katanya ada beberapa orang Yahudi yang tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan dalam Daniel pasal 3. Pertanyaan saya, berapa banyak orang Yahudi diangkut ke Babel?
Kita nggak tahu berapa ya, tapi ambil sampelnya waktu mereka keluar dari Babel. Sekitar 50.000. Jadi kalau ada 50.000, ini bukan angka tepat ya, saya ambil sampel waktu mereka keluar. Jadi kalau ada 50.000 orang, terus kemudian Alkitab katakan hanya ada 3 orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, artinya ada berapa yang menyembah? 49.997 orang. Ini berapa persen dari umat Tuhan? Pertanyaan saya, apakah umat Tuhan tidak tahu menyembah itu nggak boleh? Dia tahu, benar nggak? Sama seperti Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 13. Barang siapa, coba kita buka. Supaya kita lihat dari Alkitab secara jelas. Dan kita aplikasikan bahwa cerita ini benar-benar cerita yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan sebuah persiapan. Wahyu pasal 13. Oke, ayat yang ke-16. Ada yang bisa bacakan? Dan ia menyebarkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Oke, perhatikan bahwa dan ia menyebabkan kepada seluruh dunia ya, seluruh bangsa, bahwa apa katanya? Apa yang dia bilang? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di sini. Kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada apa? Tangan kanannya dan dahinya. Benar yang saya bilang? Diberi tanda pada tangan kanannya dan dahinya. Benar seperti itu? Benar seperti itu? Dan atau? Oke, apa perbedaannya dan dengan atau? Kalau dan harus dua-duanya, kalau atau bisa salah satu. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam Daniel pasal 3. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Kalau urutannya salah, hasil kita akan salah. Alkitab katakan bahwa orang-orang di akhir zaman nanti yang tidak lama lagi dari sekarang, orang-orang yang itu akan diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pertanyaan saya, apakah orang Advent akan terima pada dahi? Apakah orang Advent akan terima pada dahi? Dahi ini melambangkan kepercayaan, tangan melambangkan apa yang dia lakukan. Orang Advent tidak akan pernah untuk terima tanda binatang di dahi. Karena dia tahu hari Minggu bukanlah hari penyembahan. Benar gak? Tapi orang Advent akan terima tanda di tangan. Karena dia harus lakukan itu. Dan karena dia tidak apa? Karena dia sementara terdesak dengan situasi. Sama seperti Daniel pasal 3. Orang Yahudi dia tahu dia nggak boleh sembah patung itu, tapi dia nggak terima di sini, tapi dia lakukan karena dia didesak. Benar nggak? Benar? Kalau kita nggak bisa serahkan hal kecil di tenggorokan kita ini, bagaimana kita bisa serahkan hidup kita waktu disuruh mati? Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Kalau kita nggak setia pada perkara kecil, maka kita tidak akan setia pada perkara besar. Bukanlah sebuah kebetulan saudara-saudara ada di sini. Ya, bukan sebuah kebetulan juga saya diminta untuk bawakan ini. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita, bahwa ketika kita nggak lihat order ini dengan baik atau urutan ini dengan baik, kita akan punya hasil yang salah. Ya. Kita akan punya hasil yang salah. Dan bagaimana caranya? Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus berubah dulu dari hal pertama. Maka Tuhan akan bukakan berikut dan kemudian kita akan punya persiapan yang benar-benar. Orang Yahudi pada waktu itu, ya, mereka nggak punya persiapan dengan baik. Mereka nggak mau kasih nyawanya. Dan pertanyaan saya, waktu 4 kawan Ibrani ini memilih untuk tidak makan makanan raja, kemana semua orang Yahudi? Kemana semua orang Yahudi? Mereka makan atau tidak makan? Mereka makan. Dan hasilnya apa? Mereka sembah patung. Daniel pasal 3. Sama seperti ini saudara. Bukan sebuah kebetulan yang diberikan. Seperti ini langkahnya. Ini adalah cara di mana Tuhan, makanya saya bilang, ini bukan sebuah kebetulan Daniel pasal pertama berketetapan. Tapi satu hal yang pasti,
ketika kita berketetapan untuk lakukan itu, ketika kita pulang nanti, ya, saya mau katakan sesuatu kepada kita. Makan darah itu dosa nggak? Makan darah dosa nggak? Alkitab katakan jangan makan darah, ya kan? Karena di dalam darah ada nyawa. Pertanyaan saya, apa yang membuat daging enak? Apa? Darah. Apa yang membuat daging enak adalah darah. Ketika kita makan semua jenis binatang itu, kita sementara melanggar hukum Tuhan, karena kita makan darah. Kita nggak punya cara seperti orang Yahudi punya cara untuk membuat daging tidak ada darah. Kosher namanya. Kosher itu nggak enak. Percaya, kalau kalian ketemu store Yahudi yang jual daging kosher, kalau kalian masih makan daging, coba aja daging kosher. Itu nggak akan pernah enak. Itu nggak akan pernah enak. Jadi ketika kita terus makan makanan ini, kita sementara sedang melanggar hukum Tuhan. Ini yang membuat saya memilih untuk jadi vegan. Ketika saya tahu ini, tutor saya bilang seperti itu sama saya bilang, hah? Iya benar, saya pikir juga seperti itu, dan akhirnya saya memilih. Dan saudara tahu, ketika saya memilih, satu hal yang saya suka, saya cerita latar belakang saya ini suka sekali dengan daging ayam. Ya, saya suka dengan daging ayam, apalagi ayam belado, karena saya orang Padang. Terus kemudian yang terjadi adalah kalau saya pulang ke rumah, terus kemudian hanya ada ikan atau ada tempe, ada tahu, saya bilang ini bukan makanan. Jadi saya bakal teriak sama mama saya. Saya bilang, "Mah, makanan yang mana?" Saya bilang. Kadang-kadang tetangga bingung. Dia langsung bilang sama mama saya, "Ibu nggak masak ya?" Terus kemudian mama saya akan bilang, "Dia aja tuh, kalau nggak ada ayam nggak makan," katanya. Jadi saya benar-benar ketergantungan sampai ayam. Dan ketika saya tahu pekabaran ini, ya, ketika saya tahu pekabaran ini, saya masuk Advent, terus kemudian saya tahu pekabaran ini, hal berikutnya yang saya lakukan adalah saya berketetapan dalam hati saya. Dan saudara tahu, ketika saya berketetapan dalam hati saya bilang, setelah saya berbicara dengan tutor saya bilang, saya berketetapan. Besoknya, mama saya masak ayam belado. Terus kemudian saya lirik ayam beladonya. Kenapa pencobaan itu begitu cepat? Saya bilang. Terus kemudian saya bilang, Tuhan. Terus mama saya bilang, udah besok saja vegetariannya. Terus kemudian saya bilang, saya tergoda juga untuk lakuin. Iya ya, besok aja, saya bilang. Terus kemudian tiba-tiba timbul dalam pikiran saya, kalau kamu nggak bisa lakukan hari ini, apa jaminan kamu bisa lakuin besok? Akhirnya saya bilang sama mama saya, maaf ma, bukan saya nggak mau, tapi saya sudah berketetapan. Saya nggak akan makan itu lagi, saya bilang. Akhirnya saya nggak makan. Dan Tuhan terus menguatkan saya sampai hari ini. Kan? Sudah 7 tahun saya seperti itu. Dan kemudian apa yang mau saya bilang? Sister White katakan, setiap langkah yang kita buat untuk menuruti Tuhan, itu akan menguatkan kita di langkah berikutnya. Ketika kita tahu sebuah kebenaran, maka Daniel katakan tadi di atas, ketika kita tahu sebuah kebenaran, ikutin itu. Karena itu akan memberikan kita langkah berikutnya untuk kita dibukakan lagi sama Tuhan yang berikutnya. Tetapi ketika kita menolak terang ini, Tuhan gak akan kasih terang yang lebih besar lagi sama kita. Percaya. Karena ini yang Alkitab bilang. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu hal ini, hal yang harus kita lakukan, kita ikutin terus. Ikutin terus sampai akhirnya Tuhan bukakan satu demi satu. Kenapa banyak orang tidak terima terang berikutnya seperti itu? Karena dia satu terang yang dia tahu, dia gak lakuin. Bagaimana Tuhan bisa percayakan hal yang lain sama dia? Benar gak? Sebagai contoh, kalau kalian kasih sesuatu kepada orang lain yang dipercayakan bahwa harus dijaga, terus tapi dia gak jaga itu, apakah kalian akan kasih yang lebih besar? Enggak. Apalagi Tuhan. Tuhan gak akan kasih yang lebih besar lagi. Ketika kita tahu satu hal, lakukan itu. Tapi janjinya, Alkitab katakan di ayat yang 9, Tuhan memberikan kasih karunia. Ketika kita sudah berketetapan, hal berikutnya yang Tuhan lakukan adalah dia kasih kekuatan sama kita. Dia akan kasih kekuatan kita untuk lakukan. Karena ini tugas seorang guru. Ketika dia lihat anak murid yang gak bisa lakukan apa-apa, dia akan ajar bagaimana caranya. Karena saya guru, jadi saya tahu. Itu yang terjadi, saudara.
Ketika kita berketetapan dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Dan saya dapat impact secara langsung sejak 7 tahun yang lalu. Saya punya pikiran yang lebih jernih. Saya ini orang yang punya karakter yang gak baik. Kalau saya dulu, saya ingat sekali, kalau saya dilihat laki-laki, misalnya laki-laki mandang saya seperti ini, itu bisa saya samperin. Terus kemudian saya akan bilang, ngapain kamu lihat-lihat saya? Seperti itu. Karena bagi saya, laki-laki lihat laki-laki itu ngajak berantem. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki itu berbeda. Seperti itu. Jadi itu karakter saya, tapi yang terjadi apa? Dengan ini, karakter ubah. Apa yang mau saya bilang seperti ini, sebelum kita akhiri. Jangan sampai kalau kita sudah vegetarian atau kita sudah vegan, jangan itu hanya sampai sekedar kita agar kita sehat. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk kemuliaan Allah. Dan Alkitab katakan waktu Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepada saya. Terus kemudian Tuhan bilang sama Musa, bersembunyi di balik batu itu, maka saya akan lalu di depan kamu dan saya akan tunjukkan kemuliaan kepada kamu sambil berseru, Tuhan, Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Jadi kemuliaan Tuhan berhubungan erat dengan karakternya. Dan Alkitab katakan kepada kita tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu melambangkan apa? Karakter. Jadi dengan kata lain, lakukan itu untuk karakter Tuhan. Lakukan itu untuk dapat karakter Tuhan. Itulah sebabnya. Semua ini pada akhirnya membantu kita untuk sampai karakter Tuhan. Karena Alkitab katakan kepada kita, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah Yesus taklukkan waktu dia kayu salib, benar? Tetapi ada satu lagi yang membedakan kita dengan gereja lain, yaitu apa? Yesus pergi ke surga. Gereja lain katakan udah selesai, benar nggak? Jadi mereka bebas, mereka dibawa kasih karunia seperti itu katanya. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah Yesus pergi ke surga. Kenapa? Karena ada satu yang belum selesai. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Karakter. Manusia telah berdosa dan karakternya Tuhan yang tadi saya bilang hilang dalam diri manusia. Dan ini harus dikembalikan lagi. Dan bagaimana cara Tuhan kembaliin? Dia kasih reform ini sama kita. Jangan nolak reform ini. Ketika kita gak bisa lakukan, jujur sama Tuhan. Kenapa? Terakhir sebelum kita tutup, satu hal yang perlu kita mengerti gini. Ketika kita berdoa untuk satu hal, kita harus jujur. Yesus jujur atau enggak? Ketika dia di dalam taman Getsemani, dia bilang seperti ini, Bapa, jikalau boleh cawan ini, dia jujur gak ngomong itu? Bahwa dia memang gak kuat, bener kan? Dia gak mau, tapi dia bilang apa? Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Apakah kita pernah berdoa seperti ini? Ketika kita punya sesuatu yang kita terus pegang, kita bilang, Tuhan, saya tahu ini gak baik. Saya tahu saya harus lepasin ini, tapi saya gak bisa. Tolong saya. Pernah kita berdoa seperti itu? Atau kita cuma berdoa, Tuhan, ampuni saya. Itu bukan doa seperti itu. Roh Nubuat katakan, doa itu membuka hati seperti kepada sahabat. Sahabat bukan tidak tahu kita punya masalah. Tapi dia mau tahu ketika kita ceritakan supaya dia diajak dalam diskusi ini. Benar gak? Bukan Tuhan tidak tahu kelemahan kita, Tuhan tahu. Tetapi masalahnya adalah kita tidak membuat Tuhan menjadi bagian dari ini. Seperti itu. Itulah yang terjadi, saudara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pembenaran oleh iman dalam buku Daniel Revelation ini. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti, jujurlah sama Tuhan. Kalau kita belum bisa, bilang, Tuhan saya gak bisa, tapi saya mau. Saya mau lakukan ini. Dan saya harus. Seperti itu. Itu selalu doa saya. Dan itu selalu membantu saya untuk bisa maju lebih lagi, dan lebih lagi. Dibandingkan kita terus bergumul, pada akhirnya kita tolak terang itu, dan kemudian tadi kita tahu bahwa kegelapan akan nutupin kita. Oke. Jadi dari pelajaran ini panggilan buat kita semua adalah, kalau kita tahu sesuatu yang tidak baik, kata Alkitab, Yakobus 4:17, kalau kamu tahu sesuatu yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik tapi kita tidak lakukan, dan kita rindu untuk bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau untuk lakukan ini, tapi saya gak punya kuasa untuk lakukannya. Tolong saya. Kalau itu adalah kerinduan kita semua, saya mengajak kita untuk berdoa.
Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih di mana Engkau memberikan sebuah penggambaran kepada kami apa yang akan terjadi di depannya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami belum siap dan belum mempersiapkan diri kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Tapi kami telah mendengar dari firman-Mu dan kami telah diyakinkan oleh firman-Mu. Kami harus melakukan sebuah hal di mana kami mempersiapkan diri kami. Tolong kami ya Tuhan, karena kami ini lemah. Bantu kami Tuhan yang kurang percaya ini. Sucikan hati kami ya Tuhan karena kami tidak dapat membuatnya suci. Murnikan hati kami karena kami tidak dapat membuatnya murni Tuhan. Dan ambil hati kami karena kami tidak dapat memberikannya kepadamu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.